Jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat dan hari ini. Jadi silakan berdoa. Sebelum mulai pelajaran baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa ini. Sebelumnya saya akan dulu ya. Adi ada? Aditya Anandita Anissa ya. Jadi materi hari ini kita masih melanjutkan dari materi yang kemarin, memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Jadi kalau kemarin kita membahas sedikit tentang perangkat lunak, ya kita masih hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Salah? Belajar tentang apa? Apa? Ya. Jadi di sana nanti kita akan belajar bagaimana interaksi antara perangkat lunak kemudian hardware pengguna, yang hari ini kaitannya dengan bagaimana kita melakukan manajemen data ataupun manajemen grafik. Nah, sekarang kalian lihat motivasinya untuk hari ini. Kira-kira kalau kalian melihat gambar seperti ini, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap atau kalian peroleh dari gambar satu? Gambar satu, ayo, silakan. Itu seperti orang mencari Pak. Sedangkan sebenarnya itu nanti mencari apa yang ada di sini. Apa yang tidak? Di sini Pak. Oke, gambar yang pertama. Gambar yang pertama di sini, di situ ada orang yang tujuannya apa sih? Tujuannya mencari berlian. Ya, berlian. Berlian itu tempatnya ada di jalan ya. Kita cari, dia menggali terus, berusaha terus, ya. Sampai suatu saat tujuan itu sudah dekat. Tapi kita nggak tahu apakah itu dekat atau tidak. Tetapi karena kita sudah lelah, ya mungkin karena cobaan yang berat, akhirnya dia menyerah. Padahal kalau dia mau berusaha lagi, sebentar lagi dia mau dapat. Ya, jadi kalian ketika di sini kalian harus jelas nanti mau kemana, itu harus jelas. Ya, jangan sampai nanti kalian masuk ke Komoro nggak ada gambaran nanti mau kemana. Jadi harus jelas. Kalau mau bekerja, ya sekarang sudah diwadai di sekolahan. Ada BKK, nanti ada BLK. Silakan kalian memilih bidang studi yang kalian inginkan. Kemarin sudah diberikan kawasan oleh bapak kepala sekolah bahwa kalian boleh diizinkan untuk magang, ya toh? Boleh di BLK di situ. Kalian latihan mungkin 1 sampai 1,5 bulan. Ya kalian sudah punya bidang kalian, bisa langsung bekerja. Bagi yang kuliah, nanti ada yang di BK. Sekarang sudah ada timnya untuk mengelola data ini. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Yang kedua, gambar yang kedua, nilai sosialnya apa kira-kira? Sama kan? Berlian juga ya? Ya, kira-kira apa? Kalau berlian juga di situ, apa yang bisa kalian peroleh dari situ? Ada 2 orang kan? Ada 2 orang yang mencari berlian, yang satunya dapat duluan, yang satunya belum, tempatnya berbeda. Tapi setelah ditinggalkan, yang satunya dapat itu sudah pergi, satunya melirik tempatnya yang tadi, dia menunjuk lagi. Padahal dia juga tahu bahwa sebenarnya kalau dia mau percaya diri, ya percaya diri dengan apa yang dia usahakan tanpa melihat orang lain, akhirnya dia harusnya dapatnya yang lebih besar daripada yang pertama kan. Tapi karena dia marry, rumput tetangga lebih indah gitu ya. Nah itu dia gondai SIM yang sudah tadi, yang dibujuk, yang dikerjakan oleh orang lain. Akhirnya apa? Sudah habis. Padahal dia juga akan berhasil jika dia lagi. Kadang kita perlu menutup telinga untuk mencapai suatu tujuan. Karena apa?
semua yang masuk ke telinga itu adalah gangguan semua. Yang bisa menentukan kesuksesan kalian adalah diri kalian sendiri, asalkan kalian mau berusaha. Itu ya. Kita lanjutkan seperti yang kemarin. Jadi supaya lebih jelas, masih ingat kemarin kita illustrasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa hadis itu ibaratnya adalah suatu lemari ya. Lemari, kemudian di sini ada berapa rak kemarin? Ariel? Yang ini tadi ada berapa rak kemarin? 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar. Kemudian di rak ini ada baju. Nah, baju itulah yang nanti akan kita pelajari di bagian bel. Baju itu macam-macam. Nanti kan kita lihat dalamnya ya. Sekilas ujian pembelajaran hari ini kalian nanti bisa mengelola file dengan baik dan efektif. Ya, efektif itu ya lebih cepat dalam pencarian ketika nanti kita buka. Nanti ada gini ya, penilaiannya ada tes tulis, praktikum. Praktikum nanti praktek, kemudian tes tulisnya nanti kita mengerjakan di Google Form ya, langsung aja tanpa paper, langsung dikerjakan. Manfaatnya kemarin sudah disinggung bahwa manfaat dari manajemen file salah satunya adalah menggunakan pencarian file. Ini jelas utamanya ini. Kemudian menjaga risiko kehilangan file atau data. Kemudian bisa mengetahui file yang kadaluarsa atau tidak. Nah, di sini ya, perlu saya jelaskan kembali bahwa di sini di dalam sistem operasi itu nanti tipe file. Nah, tipe filenya atau ekstensi file. Saya bilang di sini nanti ada ekstensi file. Nah, di sini itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah regular file, spesial, sama directory. Yang kita pelajari nanti di sini adalah special file, directory file. Karena apa? Yang regular file ini biasanya sudah include dalam suatu sistem operasi. Contoh suatu sistem operasi itu apa? Contohnya sistem operasi apa? Contohnya kalau di Android itu adalah color OS ya, atau versi Androidnya berapa, sistem operasinya ada yang 10, ada yang 11, ada yang 8, ada yang 9, ada yang lollipop dan sebagainya ya. Itu namanya sistem operasi. Kalau komputer kalian ini sistem operasinya apa? Windows 10. Jadi di situ nanti kalian bisa melihat versi daripada Windows itu di sini ya. Ini kalian bisa melihat versi daripada Windows. Ada Windows 10. Ini operasi. Kalau di Android gimana? Di pengaturan tentang atau about. Biasa about phone itu ada. Nanti kalian lihat sistem operasinya menggunakan apa. Nah, sudah saya jelaskan kemarin di sini. Kalau yang ada gambar ikon, namanya ikon ini ya, yang tanda seperti namanya ikon. Ini kelihatan ya. Ikon, kemudian yang ini adalah ikon, tapi ikon ini kalau file, ikonnya akan berbeda sesuai dengan aplikasi yang digunakan untuk membuat file tersebut. Contohnya, misalkan kemarin kalian membuat file dalam bentuk PowerPoint, maka ikonnya akan dalam bentuk PowerPoint di sini, ya di sini. Ikonnya akan seperti ini. Kalau Word, misalkan Word, nah di sini ikonnya seperti ini, ya. Kalau ikon file berarti sesuai dengan ikon dari suatu aplikasinya tersebut. Kalau folder, standarnya warnanya apa? Warnanya apa itu? Kuning, white, atau coklat nggak? Coklatnya itu kuning, tua, yang ini. Nah, yang ini saya pakai yang ini. Nah, seperti ini. Ini folder, pasti folder. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu folder atau bukan? Kalian bisa melihat. Nah, kadang itu ada semacam virusnya. Ada semacam virus yang menyerupai suatu file. Sehingga jika nanti itu kalian jalankan,
maka otomatis misalnya virus itu akan berkembang. Iya. Kalau di dalam kehidupan nyata itu seperti bakteri ya. Bakteri itu bisa belah diri dan sebagainya itu, sehingga dia mampu menyebar. Nah, gitu ya. Nah, ini sama. Contohnya di sini nanti kalian bisa lihat tipenya. Pasti sudah jelas. Ini ada file folder, di sini ada namanya tipe file. Tipe file di sini adalah semua aplikasi nanti akan ditampilkan di sini. Jenis filenya apa? Misalkan di sini ada new bitmap image, di sini ada BMP file. Keterangannya di sini ada. Jangan sampai nanti kalian terkecoh. Di sini gambarnya folder, ya, Di sini tipe filenya adalah executable. Berarti itu bukan folder kalian. Itu adalah semacam virus yang menyerupai folder kalian. Jika kalian klik, itu nanti akan nyebar. Nah, kalau nyebar, pasti harus ada antivirusnya. Antivirusnya harus ada. Nah, ini ya gambar di sini. Oke, ini adalah struktur daripada suatu penamaan file, ya, penamaan file yang ada di komputer. Jadi seperti ini, ada hard disk. Jadi hard disk itu dipecah, nanti akan kita bagi menjadi beberapa tempat atau rak seperti yang ada di lemari tadi. Itu ada drive C, D, E. Standarnya biasanya ada C sama D, ya. C sama D. Nah, apakah nanti bisa menambahkan? Bisa, terserah kalian mau menambahkan. Kemudian ada folder di sini ya, Nah, di sini ada file.txt. Nah, file.txt ini yang dinamakan adalah file dalam bentuk text document, ya. Sedangkan yang ini file.txt ini adalah biasanya kalau kalian di Excel itu adalah installer, ya. Nah, di dalamnya directory atau folder itu ada namanya, ada file, ada subdirectory. Jadi ada di dalamnya, misalkan di dalamnya folder 1, kemudian ada folder 1, 2, 3. Nah, folder 2, 3 itu ada di dalamnya folder 1. Maka yang 2, 3 itu namanya subdirectory atau subfolder. Jelas ya? Oke, sekarang coba komputernya sudah dinyalakan, buat yang seperti ini. Bagi yang belum, ya, silakan dibuat di drive D, kemudian kelas 10 IPS, ya, nama. Cara buatnya bisa ya. Cara membuatnya adalah kita membuat, saya ulangi di sini. Cara membuat foldernya, kita klik di drive D. Nah, misalkan gini ya. Jadi gini, di sini ada lembar Windows Explorer ya. Di sini ada bagian ini URL address-nya. Iya, ini ada textbook-nya ya. Ya, di sini. Ya. Ini bagian yang frame yang sebelah sini. Sedangkan yang ini ada sebelah sini. Ya. Nah, di sini itu nanti kalian menentukan pekerjaannya di sini tadi. Misalkan kalian di drive D. Di sini ada disk PC ya. Biasanya ada C, D, E. Kalau kalian klik yang ini, maka di sini akan muncul D.2 ini. Ya, di sini. Ini. Lihat kan? Yang di sini. Ya, pasti ini. Kalau nanti saya bekerjanya misalkan di sini tadi di sini tadi ada kelas 10 IPS 2. Maka nanti ketika diklik yang ini,
maka di sini akan bertambah kelas 10 IPS 2. Di sininya masih kosong, ada kosong. Nah, stop. Ini aja. Di sini kosong ya. Halaman di atas nanti ini. Inilah yang dinamakan pad. Nah, itu namanya pad itu di situ. Alamatnya itu. Jadi kalau misalkan nanti tolong carikan saya file di drive C, kemudian nama foldernya SMN 1 Komoro. Ya, berarti itu namanya padnya di sini. Jelas ya? Jelas. Kemudian nanti cara membuat filenya, klik kanan new. Buat foldernya dulu ya. Buat foldernya dulu di sini. Folder. Nah, di sini ya. Folder misalkan semester 1. Kemudian filenya di sini karena saya nggak punya Office-nya nggak langsung tampil ya, saya bisa menggunakan langsung dari sini. Langsung saya simpan. Tadi letaknya ada di cara nyimpan file ya. Nah, atasnya di sini. Ini adalah semester 1. Hasilnya adalah ini bentuk. Nah, ini yang dinamakan file. Bisa ya. Ada tipe filenya. Di sini ada folder. Jelas? Oke, silakan sekarang dibuat yang ini ya. Yang ini. Maka ini buat ini. Contoh nanti saya tambahkan satu lagi di sini. Saya tambahkan satu aja di sini. Tambahkan 2 ya. Di sini, bagian di sini saya tambahkan ini adalah logo.cpg. Jangan bingung ya, jangan bingung di sini walaupun bergeser tetapi tetap strukturnya sama. Oke, silakan dibuat strukturnya seperti itu. Oke, silakan dibuat ini PS3 itu aja ya. Silakan. Masih buat strukturnya kayak gitu di situ. Oke, menunya biar lihat. Silakan langsung. Oke, sudah ya. Oke, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sekarang ada yang belum jelas. Perlu ada lagi? Perlu mau dipraktekkan lagi? Ya, yang belum perlu dipraktekkan lagi. Coba Rin di gantian. Coba dipraktekkan lagi. Kamu buat filenya sama tapi foldernya kelas 10 IPS 4. Ayo, silakan maju. Kayak apa begitu? Ya, siapa yang belum paham? Angkat tangan. Sambil lihat sana, cek, paham belum? Kamu mana? Oke. Nah, tinggal kirimin itu. Kirimin. Iya. Oh, bawain.
Sekarang di sini, presiden di situ. Tadi, di situ. Tadi kan di sini, di drive ini ada folder di sampingnya ini ya, di samping bawahnya ini di D, D-nya di sini ada folder nama ya, nama.txt, tambahkan. Nanti kalau nggak ada dikasih nama supaya kalau sudah ada nama sama dikasih nama juga aja. Oke, di drive D-nya, itu D-nya dulu. Nah langsung di situ dibuat ini, itu. Nah, nama 2. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Terakhir tepuk tangannya. Oke, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya, sudah paham ya? Nah sekarang untuk praktikumnya sudah, silakan ini dikerjakan. Nah nanti di bagian sini, ini ya, silakan buka komputernya. Ini ada soal. Ini sama soalnya, nanti gambarnya pakai ini aja. Cuma nanti kalian disuruh mengidentifikasi mana yang termasuk di sini itu mana yang folder dan mana yang file. Nah ini kan sudah dijelaskan ya. Kalau tadi sudah jelaskan bahwa kalau folder yang ini tadi folder semua. Kalau file berarti di belakangnya, di defaultnya di sini pasti ada titik nama filenya apa atau jenis dokumennya apa. Oke ya, silakan dibuka menggunakan browsernya. Ini harus login dulu ya. Ini silakan nanti dikerjakan, ada 5 soal, ada 5 soal. Nah soal ini nanti ada pilihan dan ada juga pilihan banyak ataupun jawaban banyak. Jadi kalau misalkan seperti ini jawabannya banyak. Nah, tinggal centang. Nanti untuk yang satunya ini ada lagi ya di sini. Nah ini nanti silakan dibuktikan di sini. Oh di sini identifikasi gambar beliau, tuliskan mana yang termasuk drive, folder dan file. Kalau emailnya lupa boleh dikerjakan lewat handphone. Ya di handphone kan udah nggak login kan? Kita pakai handphone aja nggak apa. Kalau yang lupa password di emailnya. Sudah ya, karena waktunya sudah selesai, sudah habis, tinggal ganti pelajaran yang sebelumnya. Jadi perlu saya sampaikan, jadi kesimpulan kalian hari ini adalah kalian sudah bisa mengelola file ya dengan baik, kemudian mengidentifikasi mana yang dinamakan file, mana yang dinamakan folder. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba untuk interaksi antar perangkat. Jadi gambarnya transfer data, kemudian contohnya ngeprint dengan komputer yang berbeda, itu seperti itu nanti ya. Oke, sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Ada ya? Nah, untuk yang tadi, soal yang tadi belum selesai, silakan sambil dikerjakan menggunakan handphonenya. Kalau yang sekarang masih proses, ya boleh langsung dilanjutkan, setelah itu nanti disubmit selesai. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Tetap perhatikan, tetap jaga protokol kesehatan karena ada informasi di Bekasi ada 229 siswa yang terkonfirmasi COVID yang akhirnya kembali lagi ke PJJ lagi, ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Silakan kembali ke kelas. Saya Kirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.